Belasan anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar bersama jurnalis tribunambon.com menggelar aksi solidaritas menyikapi tindak kekerasan yang menimpa jurnalis Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin 24 Februari 2025. Ialah Andrew Fikram Suhadi yang menjadi korban pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP saat aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate. Jurnalis tribunternate.com itu pun mengalami memar di wajah serta beberapa bagian tubuhnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Silmi Sirati Suwailo. Baik rekan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Arin, saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati Suwailo melaporkan langsung dari Ambon perihal aksi unjuk rasa dari kejadian insiden pemukulan salah seorang jurnalis Tribun Ternate yang terjadi pada 24 Februari lalu. Kurang lebih belasan anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar bersama dengan jurnalis tribunambon.com menggelar aksi solidaritas menyikapi tindak kekerasan yang menimpa seorang jurnalis di Kota Ternate, Maluku Utara. Seorang jurnalis tersebut ialah Andrew Fikram Suhadi yang menjadi korban pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP saat aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate. Kemudian jurnalis Tribun Ternate tersebut mengalami memar di bagian wajah serta beberapa bagian tubuhnya. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jalan IR Putuhena, Bundaran Poka, pada Senin 24 Februari sore lalu, masa aksi membawa sejumlah poster berisi kecaman atas tindak pidana tersebut. Kedua poster tersebut diantaranya polisi serampangan menangani kasus kekerasan, stop kekerasan terhadap pers. Kemudian poster kedua bertuliskan stop kriminalisasi terhadap jurnalis. Di lain sisi koordinator aksi, Maulana Pelu menjelaskan dalam satu pekan terakhir terjadi dua kejadian yang melukai hati insan pers. Ia juga menjelaskan salah satunya terjadi di Ternate, seorang jurnalis dipukul dan beberapa hari lalu jurnalis Tribun News Sulawesi Tenggara dipaksa polisi menjadi saksi dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anggota polisi Aibda Amiruddin terhadap seorang ibu rumah tangga. Kemudian aksi ini buntut dari bentuk kecaman ataupun bentuk protes dari jurnalis Tribun Ambon terhadap pembungkaman kebebasan pers. Ada pula beberapa tuntutan yang disampaikan oleh aksi massa, diantaranya mendesak Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Ternate serta jajarannya mengusut kasus kekerasan terhadap dua jurnalis yang menghambat jurnalis dalam mencari informasi yang telah diatur pada Undang-Undang Pers Pasal Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian tuntutan kedua mendesak Wali Kota Ternate memberikan sanksi tegas kepada anggota Satpol PP yang menganiaya dua jurnalis. Tuntutan ketiga mendesak Wali Kota Ternate mengevaluasi kinerja Kasatpol PP atas kelalaiannya dalam melakukan pengamanan massa. Tuntutan terakhir mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mencopot Kapolresta dan Kasipropam Polresta Kendari atas dugaan pembiaran dan kegagalan dalam penegakan serta dinilai tidak memahami kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Ambon. Kembali ke rekan Arin. Terima kasih rekan Silmi atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama koordinator aksi, itu Maulana Pelu. Ya baik Tribuners, bahwa pada Senin 24 Februari 2024 kami dari tribunambon.com bersama dengan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon dan pemuda di Kota Ambon menyelenggarakan aksi solidaritas, di mana pada 3 Februari Polresta Kendari memanggil dua jurnalis di Kendari, yakni Nur Samsiah dan Samsul. Mereka dipanggil dan diperiksa dan dipaksakan untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi yakni Aibda Amiruddin terhadap seorang ibu rumah tangga. Padahal tindakan ini bertentangan dengan hak jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, khususnya terkait hak tolak yang dimiliki wartawan karena profesi yang tidak mengungkapkan
keterangan atau identitas narasumber yang dirahasiakan. Juga menurut pasal 4 ayat 4 hak tolak pertanggungjawabkan dalam jurnalis dimintai pertanggungjawaban hukum atas karya jurnalistik. Penjelasan pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa hak tolak diberikan wartawan untuk melindungi sumber informasi. Hak tolak tersebut dapat download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.